Oke, shalom semuanya. Eh, Hari ini kita ketemu lagi setelah lama ya, kita nggak ketemu. Sebelum belajar firman, minta urapan Roh Kudus dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, penuhi kami dengan roh hikmat, pewahyuan, pengertian, kecerdasan ilahi, turun atas kami, supaya kami mengerti dan disingkapkan setiap firman yang kami baca, yang kami pelajari, dan kami mengalami firman tersebut. Kami menghadik setiap gangguan sinyal, juga setiap distraksi atas kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami mendengar, dan kami akan mengerjakan apa yang Kau ajarkan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, sukacita yang luar biasa karena ketemu kembali dengan Ibu Jessica dan seluruh tim dari Bethesda Ministry ya. Kangen loh. Saya eh, mendorong terus Bu Jess, ayo Bu Jess, aku udah kangen sama Bethesda Ministry. Kangen sama Bu Maria Yanti ya. Oke, eh, hari ini saya mau kita belajar sama-sama ya. Karena sebagian besar dari Bethesda Ministry ini kan sudah melayani ya. Betul ya? Sudah pelayanan. Saya mau share tentang kuasa kebangkitan itu supaya nanti pada waktu pelayanan Bapak Ibu punya yang namanya pegangan, yaitu kebenaran. Ya, nggak pakai ragu-ragu, nggak ngawang-ngawang gitu ya. Waktu kita mendoakan seseorang, waktu kita dengar orang minta konseling, kita bisa menyampaikan kebenaran itu nggak ngawang-ngawang, tapi ada dasar firmannya jelas. Kita buka dulu di Kolose 2, 13 sampai 15 ya. Karena ini berhubungan dengan kuasa kebangkitan. Kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saya akan kasih lihat dulu, masih suasana Paskah ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan dengan cepat. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Bapak Ibu garis bawahi ada yang namanya surat hutang ya. Hutang tidak hanya secara kita finansial punya hutang dengan sesama kita, tapi ketika kita bikin dosa itu kita punya yang nama surat hutang. Hutangnya kepada siapa? Iblis. Debt kolektornya siapa? Iblis. Ketok-ketok pintu terus di depan rumah kita. Itu utangmu belum dibayar, utangmu belum dibayar. Apa? Utang dosa. Nah itu ya, yang selalu bikin masalah di dalam keluarga kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, gitu ya. Itu iblisnya, debt kolektornya gedor-gedor pintu rumah kita, ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya toh? Surat hutang kita sebetulnya sudah dipakukan di atas kayu salib. Tapi seringkali sudah diampuni, kita bikin dosa lagi. Kan gitu. Pijakannya geser lagi dari hukum dosa, dari hukum roh dan kehidupan, geser ke dosa dan maut. Masih ingat Roma 8? Nah, nanti saya ulang ya supaya pemahaman Bapak Ibu uh, uh, klop gitu ya. Ayat 15, ia Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Jadi, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi, iblis itu sebetulnya sudah dilucuti. Ya, iblis itu tidak punya kuasa atas kita. Jadi jangan pikirannya ke iblis-iblisan terus. Ini buat yang tim doa ya, ya, tim doa pelepasan. Fokusmu jangan ke iblis, tapi bawa orang itu mengenal kebenaran. Kalau fokus kita ini, eh, fokus kita kepada iblis itu melelahkan, Bapak Ibu ya. Fokusnya bawa orang itu kepada kebenaran, ajari tentang kebenaran,
ketika kita sampaikan kebenaran, maka sisi gelap di dalam orang itu nanti akan lepas sendiri. Tapi suruh dia baca firman. Kasih tahu poin-poin ayat firmannya yang harus dibaca. Nah, sekarang gini. Coba perhatikan di Kolose 3 ayat 1-3. Ya, ini ayat yang membuat saya selalu percaya diri ketika mendoakan atau ketika melayani. Ya, kan ada tuh anak-anak Tuhan yang nggak percaya diri. Apa yang bisa ya? Eh, apa bisa ya? Kan gitu kan? Itu dia setannya tuh terlalu pangkatnya terlalu tinggi. Saya kan masih belajar. Nggak ada setan pangkat-pangkat tinggi. Nggak ada. Karena kan ini firmannya sudah dilucuti toh. Masalahnya kita ini percaya apa enggak? Percaya sama firman atau percaya sama omongan orang? Ya. Nah, coba diperhatikan di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2, ya, yang terjemahan TB. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba di-share di versi yang tadi The Message ya, Mbak Novi. Saya tadi sudah share. Oke, kita baca di versi The Message-nya. Nah, coba perhatikan ini ayat ini. Jadi, jika kamu sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kehidupan kebangkitan baru ini bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Seperti apa? Fokus, fokus pada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, ya. Jadi jika kamu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kebangkitan baru ini bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Kejarlah hal-hal yang dikuasai oleh Kristus. Jangan berjalan lesu dengan pandangan tertunduk, terpaku pada hal-hal yang ada di depanmu. Pandanglah ke atas dan waspadalah terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar Yesus, di sekitar Kristus. Di sanalah pusat segala aktivitas. Lihatlah segala sesuatu dari perspektifnya. Lihatlah segala sesuatu dari perspektifnya, dari cara pandangnya Yesus. Kan dibilang di TP-nya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kan kita sudah merayakan kebangkitan Kristus ya. Jangan sampai merayakan Paskah, tapi nggak ngerti kuasa kebangkitan Kristus. Hanya merayakan saja setiap tahun, tapi tidak mengalami kebangkitan. Tapi si maut ngerecoki terus atas hidup kita. Apa itu maut? Semua sakit penyakit, semua apa namanya kehancuran, semua kekalahan, semua yang namanya stuck, ya berhenti, nggak bisa ngerjain apa-apa. Itu maut. Nah, kalau kita percaya pada kuasa kebangkitan, artinya kita mengalami yang namanya maut itu tidak bisa menyentuh kita. Bagaimana caranya? Ketika Bapak Ibu menghadapi yang namanya masalah, jangan berfokus pada masalah, tetapi arahkanlah pikiranmu kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Yesus mengerjakan apa? Sekarang itu Yesus ada di sebelah kanan Bapa, ya kan? Dia ada di sebelah kanan Bapa. Dan segala kuasa, segala otoritas, segala uh, sesuatu itu sudah diserahkan Yesus, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi semua aktivitas yang ada di bumi, sumbernya itu dari atas sana. Ya. Pandanglah ke atas, waspadalah terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar Kristus. Di sekitar Kristus ada apa?
Kristus itu kan sekarang jadi imam besar ya, imam agung, imam besar agung, ya kan? Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, nggak usah dibaca dulu. Kita punya yang namanya imam besar agung, yang mana ketika kita berdoa, Yesus mendengar, Yesus menyampaikannya kepada Bapa, dan segala aktivitas itu pusatnya di sekitar Kristus. Apapun yang terjadi, yang ada kita hadapi hari-hari ini, misalnya bisnisnya lagi macet nih, lagi sepi gitu kan. Kita ngomong sama Tuhan, toh. Karena Dia kan imam imam besar agung yang mendengar setiap keluhan kita. Terus Dia sampaikan kepada Bapa, Yesus menyampaikan kepada Bapa. Waktu engkau berdoa, engkau dengar firman apa? Yang kau tangkap itu firman apa? Ketika Dia berbicara, jangan takut, jangan khawatir, ya sudah, engkau jangan takut, jangan khawatir. Bapamu akan memeliharamu, pasti akan dipelihara. Contoh ya. Kenapa saya begitu percaya diri ketika mendoakan seseorang yang sakit kanker? Katakanlah ya, di Jakarta kemarin tuh ada, saya ketemu dengan seorang pasien kanker gitu ya. Kenapa tiba-tiba saya ngomong, kamu ini emang sembuh loh, ini sembuh, gitu kan? Saya bilang, kamu sembuh. Terus eh, dari mana saya bisa mendapatkan kalau dia pasti sembuh? Dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar Kristus itu pusatnya, segala aktivitasnya ada di sekitar Kristus. Yesus berkata, di atas kayu salib, aku sudah menyembuhkan engkau. Oleh bilut-bilutku kamu sembuh. Betul kan? Di atas kayu salib, semua kelemahanmu, semua sakit penyakitmu sudah sembuh, sudah ditanggung oleh Yesus. Betul kan? Itu firman berkata begitu kan? Semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, itu kita boleh ambil menjadi bagian kita. Kesembuhan, pemulihan keluarga, suami istri. Terus apalagi uh, yang kita butuhkan sehari-hari. Terus dalam pelayanan, engkau butuh dana. Tuhan, aku butuh dana untuk memperbesar pelayanan di sini, di sana, di sini, di sana. Tuhan berkati kami. Itu semuanya sudah disediakan. Sudah disediakan. Masalahnya, kita ngerti nggak hukum ini loh. Ya, hukum ini bahwa kuasa kebangkitannya membuat kita juga bangkit dari maut kepada hidup. Pindah dari maut kepada hidup. Dan hidup yang Yesus sediakan itu limpah dalam segala hal. Di sini paham ya? Jadi sekali lagi, jika kamu sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kehidupan kebangkitan baru ini bersama Kristus, bertindaklah sesuai apa yang sudah Yesus kerjakan. Kejarlah hal-hal yang dikuasai oleh Kristus. Apa yang dikuasai oleh Kristus? Kemenangan, jaminan, janji-janjinya. Gitu. Oh, Bapak Ibu kalau paham ini jadi enteng hidupnya loh. Ya. Saya lihat wajah-wajahnya masih pada bingung, tapi nggak apa-apa. Saya coba untuk gedor masukkan ke dalam rohmu, ke dalam pemahamanmu. Ini kayaknya saya melihat wajah-wajahnya ini bingung ini. Tapi ini paham, ya hidup kita jadi dahsyat. Ya, saya sebentar. Entah gini, entah gimana ya. Saya punya anak, katakanlah ya. Saya punya anak, saya sudah menyediakan buat masa depan mereka, ya, untuk kebutuhan mereka nanti menikah, kebutuhan mereka nanti berumah tangga. Saya sudah siapkan prepare gitu kan ya. Tapi kan itu belum saya berikan karena belum menikah, toh, betul nggak? Ya.
Terus nanti kalau dia sudah saatnya menikah, terus dia minta sesuatu, pasti saya kasihkan. Kalau dia minta, kalau enggak ya enggak saya kasih. Kan gitu. Tapi kan si anak tahu bahwa orang tuanya sudah menyediakan. Masalahnya dia pakai woh enggak minta kan gitu loh. Ya seringkali kita ini rasa pakai woh sama Tuhan. Nah enak setiap hari kok minta-minta kan gitu kan. Lah padahal itu sudah disediakan buat kita gitu loh. Ini paham enggak nah? Paham enggak? Alkitab kita ini, perjanjian lama dan perjanjian baru isinya janji Tuhan pada kita. Wah, banyak sekali janjinya, betul kan? Dan tidak ada rancangan keburukan. Dia tidak merencanakan yang jahat atas hidup kita, tidak merancangkan kita miskin, sakit. Tidak ada itu. Semua rancangannya kebaikan. Ya toh? Karena apa? Di atas kayu salib, Yesus itu udah natai semuanya. Nek bahasa Jawanya nata itu apa ya? Nek bahasa Indonesia ini apa ya? Menyediakan semuanya, mempersiapkan, prepare semuanya buat anak-anak kesayangannya. Ya kan? Ini paham dulu ya. Kau paham kasih jempol dulu. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Masalahnya kita ngambil apa enggak? Kita minta apa enggak? Atau kita ragu-ragu, boleh enggak ya? Aku sembuh enggak ya? Aku diberkati enggak ya? Aku sukses enggak ya? Ragu-ragumu itu loh yang bikin enggak mengalami sesuatu karena orang yang bimbang tidak akan mengalami apapun, ya kan? Nah, coba Kolose 3 ayat 2 yang TPT ya, yang the message, yang TPT Mbak. Maaf yang ya. Ya, nikmatilah semua harta karun dari alam surgawi. Nah, udah disediakan itu harta karun. Sejak Yesus bangkit dari antara orang mati, kita semua yang percaya Yesus punya harta karun. Harta karunnya di mana? Di surga. Ngambilnya bagaimana? Ketika di dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau punya akses. Kartu aksesnya apa? Roh Kudus. Engkau percaya kepada firman, mengucapkan firman. Terus saya pernah ngajar ya, pikiran kita ini, imajinasi kita ini kan menentukan hidup kita. Saya pernah ngajar gitu ya, di Bethesda. Pernah apa belum ya? Pernah ya? Pikiran kita, hati-hati loh, pikiran kita ini mengendalikan hidup kita loh, gitu kan ya. Kok pikiran kita ini negatif, bukanya ke alam maut. Kalau pikiran kita ini positif, firman, bukanya ke surga, kan gitu ya. Nikmatilah semua harta karun dari alam surgawi dan penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian dari dunia yang dunia alam. Bentar, saya mau bikin kalian paham dulu. Hari ini dunia beritanya buruk semua, betul apa enggak? Hah? Betul enggak? Surga selalu memberitakan kabar apa? Sukacita, kabar gembira. Ya toh? Betul ya? Masalahnya, Bapak Ibu mau percaya berita dari mana? Berita dunia atau berita dari surga? Berita surga toh? Oke. Kalau berita dari surga, berarti apa yang sudah Yesus firmankan di firman-Nya di Alkitab ini, Bapak Ibu harus pakai itu menjadi cara berpikirmu. Jadi, waktu tiba-tiba ada benturan masalah, dor, 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 gitu ya. Pikiran kita langsung ke atas. Firman berkata apa? Gitu loh. Firman berkata apa? Ketika tiba-tiba dapat vonis dokter sakit gini-gini bla bla bla. Firman berkata apa? Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Disampaikannya firmannya, disembuhkannya aku. Kalau belum sembuh, terus deklarasikan, terus percayakan. Terus pikiranmu memikirkan tentang kesembuhan, maka kamu sembuh. Pikiran kita mengendalikan hidup kita. Gitu loh. Gitu ya. Bisnis. Wah, dar, der. Wah, ini sepi. Pokoknya ini semuanya gonjang-ganjing ekonomi, ya toh? Wah,
apa uang belanjaku dikurangi. Biasanya aku gajinya sekian, dipotong gini gini gini. Nah, gitu kan? Firman berkata apa? Apa saja yang memang berkat, ucapkan, pikirkan, imajinasikan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nyanyi gitu aja, santai aja. Itu sedang menciptakan kelimpahan atas itu. Amin. Nggak asik nih. Nggak ada yang amin. Gimana? Amin ya? Amin, Bu. Amin ya. Jadi kayak gitu caranya. Amin. Nikmatilah semua harta karun yang dari alam surgawi dan penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi, bukan realitas dari duniawi, dari dunia, dari kabar dunia. Harus dipatahkan dengan realitas dari surga, ya. Nah, itu saya mengajak kita ini setiap kali memperingati Paskah tidak hanya ya pokoknya nyanyi-nyanyi tentang puasa kebangkitan, tapi sampai rumah maut itu tetap menyentuh hidup kita. Nggak boleh kayak gitu, ya. Berantem terus di rumah tangganya, miskin terus, sakit penyakit terus, wah macam-macam konflik terus. Nggak boleh seperti itu. Harusnya kita sudah mengalami yang namanya puasa kebangkitan, benar-benar bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya bahwa kita harus mengubah cara pandang kita, perspektif kita yang selama ini kita miliki, dirubah dengan caranya Yesus memandang, caranya Yesus berpikir ya. Belajarlah menyelaraskan perspektif kita dalam memandang sesuatu berdasarkan perspektifnya Kristus. Kristus itu pikirkanlah perkara yang di atas, milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa tuh? Semua sudah diselesaikan. Nah, hal-hal tersebut kalau kita terus miliki, kita jagai, itu membangkitkan gairah kita setiap hari. Nggak ada yang namanya letih, lesu, loyo, tak berdaya. Ya, waspadalah terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar Kristus. Jadi di sekitar Kristus itu sekarang nggak diam duduk-duduk di tahtanya, enggak. Dia terus mendengarkan doa-doa kita. Dia terus melakukan apa yang menjadi agenda Bapa atas kehidupan kita semuanya. Ya. Dan sekarang sampai di sini dulu sudah paham atau bingung? Paham atau bingung? Paham, Bu Ana? Paham. Ya. Sumber dari masalah kita itu apa? Hmm? Sumber dari segala masalah yang kita hadapi itu apa? Karena kita tidak percaya, Bu. Maut. Maut Hmm. sudah dikatakan kita belum Hmm. Maut percaya. itu padahal sudah dikalahkan oleh Yesus toh. Tapi Ya, kenapa si sumber masalah ini datang terus kepada kita? Kenapa? Dosa. 1 Korintus 15 ayat 53 masih ingat? Yuk kita buka lagi, kita ulang ya. 1 Korintus 15 ayat 53. Bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Ya, ayat 53. Masih ingat itu? Saya pernah ngajar itu. Ya, 53. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sangat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat.
Apa maksudnya? Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Saya, Bapak Ibu semua dapat binasa. Tapi ketika engkau menyuntikkan yang tidak dapat binasa di dalam dirimu, apa yang tidak dapat binasa? Firman Tuhan, Roh Allah, tidak dapat binasa. Suntikkanlah firman Tuhan itu setiap hari di dalam dirimu, renungkan itu, masukkan dalam rohmu, dan jalanlah terus dengan Roh Kudus. Itu kita sedang mengenakan yang tidak dapat binasa dan tidak dapat mati. Nah, waktu kita mengenakan yang tidak dapat binasa dan tidak dapat mati tadi, firman terus di dalam diri kita jalan dengan Roh Allah, maka kita bisa menelan maut dalam kemenangan. Bapak Ibu bisa menelan pil karena pilnya udah kecil ya kan? Kan nggak mungkin Bapak Ibu menelan satu gelondor pisang gitu, telan nggak bisa kan, harus dikunyah-kunyah gitu. Dikecilin dulu. Berarti mautnya itu sudah kecil, ya bisa ditelan dalam kemenangan. Kenapa engkau bisa menelan maut di dalam kemenangan? Sebab Yesus di atas kayu salib sudah berkata, setelah dia bangkit ya, setelah dia bangkit. Dia menemui Yohanes di kitab Wahyu 1 ayat 17-18. Hei Yohanes, lihat, aku ini Alfa dan Omega. Aku sudah mati, tapi aku sudah bangkit. Dan kunci maut dan alam maut ada di tanganku. Yesus berkata begitu kan? Wahyu 1 ayat 17-18 itu kan? Kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Lah kita ini kan tubuhnya Kristus toh. Betul nggak? Berarti sebagai tubuh Kristus punya tangan toh. Di tangan kita kan juga ada kunci maut dan kerajaan maut. Aku sudah mengenakan firman. Aku jalan dengan Roh Kudus. Aku mengenakan yang tidak dapat binasa. Maka aku menelan maut di dalam kemenangan. Hei maut, di manakah sengatmu? Nggak bisa lagi maut mendatangi keluargaku. Yang namanya sakit penyakit, yang namanya kegagalan, yang namanya kehancuran. No way, nyingkir. Aku menelan maut di dalam kemenangan. Bapak Ibu harus sampai punya pemahaman seperti itu ketika engkau memperingati pas. Nggak ada lagi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Katolik yang dijajah sama iblis itu nggak ada. Nggak ada. Semuanya harusnya sudah bebas dari pekerjaan kuasa kegelapan, ya. Kecuali kita bermain-main dengan dosa. Kita bermain-main dengan dosa artinya engkau pindah jalur kepada maut. Bagaimana dengan orang yang jatuh bangun terus dalam dosa, nanti bertobat, nanti jatuh bangun lagi, nanti bertobat. Tetap mau. Roma 8 ayat 1 dan 2. Cuman ada dua hukum. Hukum yang pertama, hukum roh dan kehidupan. Kamu di dalam Kristus, kamu tidak dihukum. Kamu akan hidup kekal. Ya. Jalurnya dalam jalur kebenaran, dalam jalur kehidupan. Tapi kalau kamu menyentuh dosa, maka maut menyentuhmu. Itu adalah sebuah jalur yang berbeda, ada batasnya. Jadi Bapak Ibu, gini loh, saya tuh mau dalam perjalananmu dengan Tuhan, setiap tahun itu ngalami progres, 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 progres. Makin kenal, bukan, wah iya aku jatuh lagi, wah iya aku kena lagi, wah iya aku lupa, aku kilap. Nggak bisa begitu. Karena pijakan kita ini sudah jelas di dalam roh dan kehidupan, bukan di dalam dosa dan maut. Maka hasilnya pasti pasti progres. Kuasa kebangkitan itu kita bisa nikmati. Di sini paham? Paham ya? Nah, sekarang uh, ayat terakhir ya. Ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan 16. 1 Korintus 2 9 sampai 16. Mbak Novi nanti kalau bisa di-share di firman Allah yang hidup ya, yang ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita ini sering sering ini ya, sering memakai ayat ini ya, betul nggak? Tapi sering pemahamannya itu keliru loh. Keliru gimana? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi kok aku nggak alami ya? Gitu ya, sering kali nggak kan gitu. Apa semua udah disediakan? Kok aku nggak ngalami ya? Gitu. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh Allah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Perhatikan ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, saya akan jelaskan ayat ini. Kami memiliki pikiran Kristus. Masukkan itu dalam roh. Aku memiliki pikiran Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Seluruh aktivitas di alam semesta ini, baik di bumi maupun di surga, pusatnya adalah dalam hadirat Kristus di sebelah kanan Bapa. Aku memiliki pikiran Kristus. Ya, aku memiliki pikiran Kristus. Kristus sudah menyediakan semuanya. Ternyata, Bapak Ibu, pikiran kita ini menjembatani antara dimensi alam fisik ini dengan alam roh. Pikiran yang ada di jiwa kita ini, jiwa kita terdiri dari pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Pikiran kita ini menjembatani alam fisik kita dengan dimensi alam roh. Ketika pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran Kristus, kita bukanya ke atas, ya kan? Kita bukanya ke atas, bisa mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan di atas itu loh. Di sini bisa nangkap nggak? Bisa ya? Tapi ketika pikiranmu kosong, engkau ke distract dengan omongan orang, makian orang, tersinggung, otomatis engkau memiliki pikiran negatif, bukanya ke bawah, malah maut. Jembatan ini, pikiran ini harus engkau eh, konekkan dengan pikiran Kristus. Jadi gini, awal-awalnya, kenapa orang itu sulit untuk memiliki pikiran Kristus? Dampak dari dosa. Dampak dari dosa. Pada waktu Kejadian 2 ayat 7, ya, pada waktu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu Kejadian 2 ayat 7. Makhluk yang hidup itu disebut living soul atau nefes atau inner healing. Itu adalah pikiran supranatural. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, sebetulnya
Dia menciptakan juga yang namanya living soul atau pikiran supranatural. Makanya Adam bisa memberi nama pada seluruh binatang-binatang yang waktu itu Taman Eden itu luasnya dari Irak sampai Iran. Tidak tahu itu luasnya berapa. Binatangnya banyak sekali. Kok bisa? Karena dia memiliki pikiran supranatural, yaitu pikirannya Tuhan. Sehingga waktu dia memberi nama, nama ini binatang ini gajah, oh binatang ini binatang ini namanya. Itu dia memiliki pikirannya Tuhan. Nggak pakai kesulitan. Nyatu dengan pikirannya Tuhan. Udah ngedownload pikirannya Tuhan gitu. Gitu ya. Nah, dampak dari dosa membuat pikiran kita ini ada selubungi, ibu-ibu, bapak-bapak. Sehingga imajinasi kita, pikiran kita seringkali kotor, imajinasi pikiran kita seringkali kosong, nggak mengimajinasikan sesuatu yang dari atas, nggak memikirkan yang dari atas, nggak bisa, nggak connect. Diomongi suruh baca firman, ngapain sih kok aku harus baca firman ini pikirannya tuh nggak connect gitu loh. Ngapa aku harus baca firman? Ini pekerjaannya banyak sekali, gitu kan? Terjadi benturan. Karena apa? Pikirannya karena dosa tadi keselubung, keselubung. Nah, ayat 16 tadi 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata gitu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Tangkap ya? Ini kan tulisan Paulus toh. Kami memiliki pikiran Kristus. Itu kan ditulis setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Kami kembali memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita dipulihkan, disembuhkan, punya pikiran supranatural. Segini pelan-pelan. Ya, ibu, bapak-bapak, waktu duduk diam gini. Pikiranmu tuh coba merem. Mikir apa? Macam-macam. Ada yang mikir suaminya menjengkelkan, ada yang mikir dompetnya kosong, ada yang mikir besok bensinnya habis, piye iki carane kan gitu tuh. Pikiran, imajinasi. Kalau itu pikiran Kristus, berarti kita nyambungnya kepada semua yang Tuhan sudah sediakan. Jadi nggak pernah panik, nggak pernah yang namanya stres. Tenang, semua sudah disediakan. Gitu kan? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Banyak orang tidak mengalami ini. Kenapa? Di sininya tidak pernah mengimajinasikan apa yang Tuhan sudah sediakan. Contoh, contoh ya. Dalam sebuah pertemuan keluarga, saya diundang di sebuah pertemuan keluarga, itu door prize-nya tuh banyak banget gitu. Gede-gede. Saya tuh mengimajinasikan, aku pokoknya mau TV yang gede itu, sama itu yang bungkusannya gede, pokoknya yang terakhir ya. Jadi yang dua terakhir yang itu kan paling gede tuh biasanya ya. Aku mau yang paling gede dua terakhir. Itu saya imajinasikan, ini sudah ada dulu di otak saya, di pikiran saya, ya kan? Nah, terus mulai dikocok tuh. Oh, pertama nggak dapat. "Ya tenang, oh, aku nanti terakhir kan gitu kan. Aku sudah punya ini gambarannya di sini. Mainnya tuh main cantik gitu loh, ya kan? Aku sudah punya itu di sini gitu kan. Wah, senang semua. Wah, nggak dapat, nggak dapat, nggak. Begitu terakhir, bener. Dua terakhir saya dapat. Yang terakhir saya dapat. Dua terakhir saya dapat. Kenapa? Ini pikiranku jangan kosong. Apa yang kau ingini? Selaraskan dengan semua yang Tuhan sudah sediakan.
ora usah mikir kesalahan orang, omongan orang. Enggak penting, itu bukan firman. Ya kan? Benar nggak? Jangan nambahi beban hidupmu dengan yang bukan firman di pikiranmu. Ya, Bapak Ibu diberkati nggak ada hari ini? Hmm? Nah, ini ya, bagaimana saya mengalami ayat 9 ini, berarti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Aku pernah lihat orang disembuhkan. Aku melihat Tuhan itu menyembuhkan. Ini sudah di sini dulu. Berarti ketika aku mendoakan orang sakit sembuh, karena aku udah punya di sini. Yesus menyembuhkan orang sakit. Tidak pernah didengar oleh telinga. Telingaku mendengar bahwa eh, kamu jangan kejar uang, kamu jangan punya dua tuan. Tapi ketika tuanmu adalah Tuhan Yesus, kamu dikejar berkat. Telingaku dengar, aku mempercayainya. Kan gitu toh. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati, ada, ada di dalam hati saya percaya Yesus. Saya percaya saudara semua. Waktu semuanya sudah ada di dalam dirimu, maka engkau mengalami semuanya itu. Ini ayatnya ini ngomong kayak gitu. Jadi, tapi kan seringkali gini ya, nunggu lama, terus baru ngomong, wah, puji Tuhan, semua yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tapi nunggunya sulit banget. Sampai umur 50, 60, baru ngomong kayak gini. Hanya, mana aja selama ini. Harusnya hari ini, gitu loh. Bapak Ibu paham ya? Paham ya ini ya? Eh, Semakin kita belajar firman, semakin kita dikasih hikmat Tuhan, dan semakin kita mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan. Itu tadi, firman harus lengkap di dalam diri Ibu. Aku memiliki pikiran Kristus. Kenapa Tuhan menyuruh pikirkanlah perkara yang di atas? Karena ternyata pikiran itu jembatan yang menghubungkan dimensi alam roh dengan jasmani. Nah, sekarang dari apa yang saya sampaikan, apakah aku mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Dicek. Pasca ini harus lebih dahsyat lagi. Tahun depan lebih dahsyat lagi. Hidup kita ini terlalu bergairah bersama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada tanya jawab. Silakan Bu Jess, kalau ada yang mau tanya atau yang kurang jelas. Ya, Shalom, terima kasih Bu Ana untuk firman Tuhannya yang sangat menguatkan kami semua. Silakan Bu Maria Yanti. Bu Ana telah menyampaikan, barangkali ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, dipersilahkan. Bisa raise hand mungkin yang ingin bertanya. Sudah paham sepertinya Bu Ana. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat malam Bu Ana, salam jumpa. Ya, hari ya. Gimana? Ya, Diberkati hari ini? puji Tuhan Bu, dikobarkan lagi ya Bu semangatnya. Memang kadang-kadang kayak sudah naik, melerut lagi. Nah ini sekarang tersambar lagi Bu Ana. Mulai lagi kita isi sepenuhnya pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan, dan nantikan mujizat-mujizat ya Bu Ana, Iya, seperti yang Bu Ana itu semua sudah ini. disediakan buat kita. Karena Tuhan kita mengasihi kita toh. Sudah punya penyediaan sempurna ya Bu, lengkap ya Sempurna, Bu. sempurna, penyediaannya sempurna. Tinggal, tinggal mengimani dengan pikiran Kristus ya Bu Ah, ya. ini loh Sebagai pikiran tadi loh. Seringkali ya, pikiran kita kosong atau pikiran kita kecemar dengan pikiran-pikiran yang bukan firman, toh.
Misalnya, kenapa ada orang-orang depresi pengen bunuh diri? Karena pikirannya tertuju kepada omongan orang, terngiang-ngiang terus, dimaki-maki orang. Oh, kamu tidak berguna, kamu gini, gini, gini. Kan itu bukan firman toh, tapi Bukan. bukan. Akibatnya dia depresi sendiri. Buka apa? Buka alam maut. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu kalau yang melayani untuk orang-orang yang depresi, kepengen bunuh diri, ya olah dia pada pemahaman itu. Pikiran, sakit pikiran, gitu. Ngomong sakit, ngomong sakit jiwa itu ketoknya kebablasan gitu ya. Sakit pikiran. Ada yang mau tanya silakan. Saya kira udah jelas Bu, Ibu menjelaskan dengan bahasa sederhana, dengan contoh-contoh eh, dan udah memang beberapa kali Ibu Ana sudah menyampaikan hal itu. Kita mau praktek Bu supaya mujizat dan janji-janji Tuhan itu bisa menjadi milik kita semuanya Bu Ana. Eh, kita harus Ya, memahami firman hari-hari ini semakin kuat ya firmannya karena nanti tekanan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu layani itu mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa. Kondisinya kan goncangannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus punya pegangan firman yang akurat untuk menolong mereka. betul. Sepertinya sudah tidak ada yang em, bertanya, Mbak Ana, tapi saya mau bertanya untuk beberapa yang mungkin sakit dan minta didoakan, apakah Ibu pada Ya, malam mari hari silakan. Siapa itu, yang mau Bu? didoakan? Oh baik, terima kasih. Segenap pengurus Saya Bu. dan seluruh jemaat Better Halo. Ministry, banyak terima kasih atas sharing firman Tuhan pada malam hari ini oleh Ibu Ana yang terkasih, yang firmannya kembali menguatkan kita. Kami uh, berdoa supaya Bu Ana sekeluarga semakin diberkati, semakin sehat dan berlimpah dalam segalanya. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu yang mau didoakan nanti bisa tetap ada di Zoom ini karena Ibu Ana tadi sudah berkenan untuk mendoakan setelah ibadah selesai ya, setelah doa penutup. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, lanjut ya. Bapak Ibu yang terkasih, eh, pada malam hari ini bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Bethesda Ministry dan memberikan persembahan, untuk itu saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati bersama Bapa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kami telah menerima kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua. Saatnya kami mau menabur pekerjaan Tuhan melalui Bethesda Ministry. Berkatilah taburan yang akan kami berikan dengan tulus hati agar berguna untuk pekerjaan Tuhan dan kami dapat melayani jiwa-jiwa melalui Bethesda Ministry. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan bisa transfer melalui rekening BCA Bethesda Ministry dengan nomor 0291480 186.
persembahan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di Bethesda Ministry. Firman Tuhan 1 Tarawih 16 ayat 29, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang memerlukan pelayanan doa dan konseling, Bethesda Ministry membuka hotline prayer dengan nomor WA 0858 4516 7200. Tim doa kami akan melayani Anda. Hubungi jika membutuhkan pelayanan doa. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 12 sampai selesai sekitar jam 1, 1:04 sampai setengah 2, Kak Bethesda Ministry ada menara doa. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama berdoa di menara doa, kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Untuk info selengkapnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA 0812 5123 6530. Kami merindukan Bapak Ibu untuk bisa bergabung. Terima kasih. Bethesda Ministry mengadakan ibadah kesembuhan ilahi setiap hari Kamis pada pukul 19 melalui Zoom meeting. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih untuk bergabung dalam ibadah kesembuhan ilahi. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa mengajak saudara, kerabat, sahabat, teman yang sakit dan rindu untuk bisa didoakan oleh hamba Tuhan, maka bisa bergabung bersama kami. Sampai jumpa hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami serahkan kepada Ibu Jessica. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Maria Yanti dan Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini rindu untuk didoakan. Bagi yang sedang sakit, terutama Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit yang rindu didoakan kesembuhan atau dalam pergumulan, nanti selesai doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Ana ya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal di Zoom dan nanti akan didoakan oleh hambanya Ibu Ana malam hari ini. Malam hari ini ibadah sudah selesai Bu Ana dan saya minta Ibu Ana untuk tutup dalam doa. Terima kasih Bu Ana. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan Yesus sudah kerjakan atas kehidupan kami. Dan semua karena hati-Mu yang sangat mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ampunilah pikiran kami yang seringkali tidak sejalan dengan pikiran Kristus. Ampuni Tuhan. Dan hari ini mari semua pegang kepalanya masing-masing. Yuk kita pegang kepala masing-masing. Kami menghancurkan setiap pikiran yang bukan dari Tuhan. Setiap pikiran yang bukan dari firman kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran kenajisan, setiap pikiran-pikiran negatif, setiap yang bukan dari Tuhan kami hancurkan. Dan biarlah Tuhan, selubung-selubung di pikiran kami ini diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memiliki pikiran supranatural, pikiran Kristus. Pikiran yang tertuju hanya kepada hal-hal yang di atas yang Tuhan sudah sediakan. Dan melalui pikiran kami ini kami bisa menciptakan segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas seluruh anak-anak-Mu yang ada di Bethesda Ministry ini. Apapun yang mereka sedang gumulkan Tuhan, biar melalui pikiran mereka yang dipenuhi dengan pikiran Kristus, yang dipenuhi dengan firman, mereka bisa mengubah keadaan mereka. Yang sakit sembuh, yang menuju kehancuran dipulihkan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Dan benar-benar kami presisi dan akurat sesuai firman Tuhan.
dan mengalami surga terbuka. Ada akses, kami punya akses ke surga. Dan kami punya hak untuk mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, membuat kami punya akses. Terima kasih Bapa di surga, angkat tangan-Mu terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari bagi yang mau didoakan yang sakit. Ya, Bapak Ibu yang mau rindu didoakan, Ibu Lili ya, silakan. Shalom Bu Ana. Halo. Iya, saya minta doa untuk adik saya ya. Mm-mm. Kan adik saya ini kebutuhan khusus Mm-mm. dan dia banyak bergaul dengan orang-orang di luar Tuhan Yesus. Jadi pergaulan buruk gitu loh. Usianya berapa, Bu? Dan usianya 33 tahun. Hmm. Dan Ya. teman-temannya kemarin tuh sampai nyuruh adikku tuh kayak bawa baju. Baju saya sama baju mama. Terus Mm. saya tanya temen, ternyata kalau bawa baju itu katanya mau diguna-guna. Jadi saya tuh memang sih teman-temannya dia tuh kan di luar Tuhan Yesus. Jadi mereka ya kadang-kadang ya pakai ya santet, ya dukun, ya apa, ya guna-guna gitu. Jadi saya tuh minta doa agar adik saya ini bisa diputuskan hubungan dengan teman-temannya yang berpengaruh buruk ini, membuat dia menjauh dari Tuhan. Oke. Ya, yang harus Ibu kerjakan, Ibu membuat pagar di sekeliling keluarga Ibu ya, Bu Lili. Ya, Bagaimana caranya? Dengan pikiran kita jangan terfokus kepada santetnya. oke, Jangan-jangan aku disantet. Nanti disantet beneran. oke. Karena pikiran kita ini mengendalikan hidup kita. Paham ya? Heeh, heeh. Amsal 4 ayat 23, versi mudah Ya, dibaca. jagalah Di atas hatimu. segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Itu versi mudah dibaca, VMD. Tapi kalau terjemahan barunya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya, Bu, kalau kita berpikir bahwa nanti itu disantet loh, ya disantet benar. Tapi ketika pikiran kita arahkan kepada firman Tuhan yang berkata, Mazmur 91 terjadi atas hidupmu. Terus Ibu baca Mazmur 91. Ya, Zakaria 2 ayat 5, Tuhan menjadi tembok api sekelilingku. Maka itu terjadi. Pikiran tertuju ke atas, tertuju kepada firman, tertuju pada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya. ya, Terus hatimu nggak boleh takut. Kalau takut berarti engkau sedang tidak mempercayai Dia, Immanuel, atas hidupmu. oke. Loh, santet itu sama kuasa Yesus ya kalah loh. Kenapa Mm-mm. anak Tuhan kalah dengan santet? Lah itu pikirannya ke santet-santet terus. Pikirannya Oke. tertuju percaya pada kalau dia disantet gitu. Oke? Mm, mm. Oke, yuk kita berdoa buat Ibu Ya, dan adiknya. Bapak, hari ini kami berdoa untuk seluruh keluarga Ibu Lili Indawati beserta dengan adiknya yang memiliki kebutuhan khusus. Tuhan, satu orang berdoa seluruh keluarga diselamatkan. Dan ini adalah biji matamu. Seluruh keluarga ini adalah milik kesayanganmu. Kami rampas tubuh jiwa dan rohnya, adiknya, Ibu Lili, dari api neraka masuk di dalam kerajaan surga. Semua perjanjian yang pernah dikerjakan dengan nenek moyangnya, kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kuasa-kuasa perdukunan, tidak ada lagi kuasa-kuasa dari nenek moyangnya. Perjanjian dengan nenek moyangnya batal oleh kuasa darah Yesus. Dan hari ini seluruh keluarga ini menjadi milik Yesus. Mazmur 91 terjadi dikenapi amin. atas keluarga ini. Zakaria 2 ayat 5, Tuhan menjadi tembok api buat sekeluarga ini. Seluruh keluarga ini aman dalam lindungan Tuhan. Kami tolak, kami patahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Kami dinyatakan lebih dari pemenang. Sebab Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan kami tinggal di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus terjadilah atasmu. Haleluya. Amin. Ingat ya,
Praktek sendiri ya. Pikiran kepada firman. Mulutnya mengucapkan firman. Jangan dibawa kepada, wah itu dia bawa santet. Enggak, no, no, no. Kita sudah lebih dari pemenang. Caranya begitu. Praktek ya. Oke. Terima kasih Bu Ana, Tuhan Ya, berkati. dan berkati. Ada lagi? Ya, selanjutnya ada lagi Helen Ibu ya. Helen ya. Silakan Ya, Ibu Helen. shalom Bu, selamat malam. Shalom Bu Jadi, Helen. Bu Helen di iya, mana? saya Bu dari Ambon, lalu saya kemarin ada periksa di Ambon, saya punya gusi ini ada bermasalah, ada cairan keluar dari gigi, lalu saya ke dokter gigi cabut. Setelah cabut, jaringannya tidak bagus dan bengkak. Nah, saya lalu dokter sarankan ke dokter beda mulut di Ambon. Lalu saya ke dokter beda mulut bilangnya operasi. Tapi karena saya juga takut karena memang di Ambon juga alatnya tidak lengkap, saya ke Makassar. Sampai di Makassar, eh, kebetulan saya punya kakak juga. Kami berdua berangkat ke Makassar. Kakak saya operasi gondok Hmm. dan dia sudah selesai, dia sudah pulang. Jadi waktu dari Ambon saya tuh berpikir karena saya punya kecil tidak apa-apa. Padahal waktu datang di Makassar saya termasuk operasi besar karena ini di rahang saya, Bu. Jadi kalau diagnosanya itu amioblastoma. Jadi tumor pada rahang dan harus diganti itu rahangnya. Nah, lalu saya di Makassar, dokter suruh saya dirujuk ke Surabaya. Nah, kita kan dari daerah jadi tidak mengerti dokter bilang begini begitu ya. Kita takut Bingung ya kan? saya ya bingung. Nah, Hmm. katanya tidak ada alat begini eh, di Makassar ya. Tidak tanya-tanya ke dokter lain, saya langsung ambil keputusan karena saya takut karena dia sudah masuk ke hidung. Nah, dokternya bilang gitu. Saya ke Surabaya. Memang kita pakai BPJS, tapi kan pulang balik kan pesawat apa. Sampai di Surabaya, ternyata di sana lebih susah. Artinya susahnya kita susah ketemu dokter, bukan karena BPJS. Kita bisa Hmm. 2 bulan antri. Nah, saya balik lagi ke Makassar. Lalu saya cari dokter di Makassar, sudah ketemu dokter onkologi, dan dokter sudah rencana operasi. Kita sudah ambil darah, sudah foto ulang, lalu rencananya operasi setelah hari Senin ini. Hari Senin ini ada hasil, baru bisa ditentukan kapan operasinya, Bu. Begitu, Bu. Ada kabar Jadi, gembira dari surga. Mau dengar nggak? iya, Bu. Tuhan sembuhkan tanpa operasi hari ini. Amin. Mau terima? Amin. Mau terima? Iya, Bu. Baca Mazmur 103 ayat 3 dong. Iya, Bu. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan Ayat oh, 3. dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oh, itu. Jadi firman ya, itu kan jadi Tuhan. Iya, Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17. Ini Itulah. 17, 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yakobus 5 ayat 14. Yakobus 5. Yakobus 5. Jadi kan saya sampaikan, pikiranmu harus diisi dengan firman.
Karena Iya. pikiran ini menjembatani antara alam jasmani dengan surga. Surga sudah menyediakan semuanya, kesembuhan sudah disediakan. Maka saya bisa memberitahukan kepada ibu, hari ini Tuhan akan menyembuhkanmu tanpa operasi. Amin. Tapi ibu Kalau harus isinya firman, ya toh? iya, Percaya. Jadi pikiranmu jangan diombang-ambingkan oleh apa kata dokter. Kok dokter ini ngomong ini, kok dokter. Udahlah, apa kata Tuhan aja deh. Capek saya iya, gitu kan. Saya enggak mau dengar kabar dari dunia. Saya mau dengar kabar dari surga. Kabar dari surga, dosamu diampuni. Engkau disembuhkan. amin. Kabar dari surga, eh, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Kabar dari surga berkata, Yakobus 5 ayat 14 apa bunyinya? Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, ayat sebelumnya berkata kalau ada dia bikin dosa, dia minta ampun dulu, maka Iya, ketika dia minta kesembuhan, maka disembuhkan, dipulihkan. Jadi hari ini yang perlu kita lakukan adalah minta ampun sama Tuhan. Ya, iya, mungkin iya, selama ini pikiran kita tuh kosong, nggak ada firman, betul ya? iya, Bu. Terlalu banyak pikiran-pikiran duniawi. Besok malah Iya, apa, suamiku begini, begono, anak-anakku begini. Ini pikiran ini eh, banyak tidak firmannya. iya, Jadi Bu. semerawut tubuhnya jadi semerawut pikiran kita ini mengganggu metabolisme tubuh karena tidak ada firman. Ya, yuk. Hari Iya, ini Bu. Ibu Helen, apabila ada orang yang pernah menyakitimu Iya, dan engkau masih sulit untuk mengampuni, hari ini putuskan mengampuni ya, ya, iya, Bu. oke? Iya, Mungkin engkau pernah punya luka iya, di Bu. masa lalu, trauma, masa kecil, engkau pernah disakiti oleh orang tuamu atau saudaramu atau siapa, engkau pernah dikhianati, dan luka itu masih menggores. Engkau sangat sulit untuk melupakan itu. Hari ini putuskan ampuni, Iya, ya, Bu. siapapun. Dan ketika ibu nanti sudah mengampuni, ibu diampuni dan ibu disembuhkan. Iya, Dan aku berkata itu kempes, nah, dalam nama Tuhan Yesus ya. Hari ini amin. Tuhan, kami mau sepakat berdoa bersama-sama untuk Ibu Helen. Tuhan berfirman, dua tiga orang sepakat berdoa, minta apa saja Bapa di surga mengabulkan. Hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran Ibu Helen. Iya, Dan Ibu Helen juga memutuskan untuk mengampuni sesamanya. iya, Oke Bu? Oke ya? Oke. Tuhan iya. Yesus, Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, aku Tuhan Yesus, mengampuni aku mengampuni semua orang yang sudah menyakitiku. semua orang yang sudah menyakitiku. Aku melepaskan berkat atas mereka. Aku melepaskan berkat atas mereka. Ampunilah aku Tuhan, Ampunilah aku Tuhan, dan sembuhkan aku. dan sembuhkanlah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Nah, Yesus. pegang itu, pegang pipimu. Aku berkata, aku mencabut setiap yang bukan dari Tuhan atas tubuhmu, Bu Helen. Aku perintahkan semua yang bukan dari Tuhan keluar sekarang. Keluar. Ya, Yang membuat sakit di tubuhnya, aku cabut sampai seakar-akarnya. Di dalam ya, nama Yesus. Dan aku berkata, kempes, pulih, diberi gusi yang baru. Dari ya, surga terjadi hari ini kesembuhan. amin. Terima Ya, kesembuhan dalam nama Yesus. ya, Dalam nama Yesus. Amin. Bu, amin. Amin. Iya, Bu. pikiranmu jangan kepada sakitmu, tapi pikiranmu kepada firman. Iya, Pikiranmu menciptakan kesembuhan di gusimu. iya, Bu. Oleh pilu-pilunya aku sembuh. Diampuninya dosaku dan disembuhkannya aku. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya aku. Tuhan Iya, tidak pernah menimpakan sakit penyakit manapun atas tubuhku. Ya. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh, aku diampuni. Itu yang harus ada di otaknya ibu, di pikiran ibu. iya, Maka ibu tidak akan diombang-ambingkan. Oh, ke Surabaya, ke Makassar, ke Ambon. Nah, capek deh. iya, Sembuh. Baca firman. Dan ibu akan iya, Bu. sembuh. Nanti malam, ibu Iya, nyanyi, nyembah Tuhan. Nanti tidur, nyanyi. Besok pagi rasa enak.
Ya, Bu. Amin. Amin. Amin, Bu. Tuhan Terima memberkati. kasih, Bu. Mm-mm. Ada lagi? Yang Ibu Purnama tadi suaminya sakit ya? Ibu Purnama apakah masih di sini? Ibu Ibu Purnama itu Purnama, yang suaminya sakit udah lama ya, oh, sudah ya? yang stroke itu ya, udah lama Iya, banget. iya, iya. Ada lagi Ibu Cici Taboret ya? Silakan Bu. Silakan. Shalom Bu, Hmm. dengar suaranya. Ya, dengar. Ibu, Bu Cici. tolong doakan saya dulu Kak. Saya sering kayak dengar sesuatu gitu kayak rasa ketakutan sekali Bu. Hmm. Sampai sekarang, Iya, sampai sekarang. tapi pernah saya rasa ketakutan sekali. Tiba-tiba tengah malam kalau mimpi gitu takut atau kaget sesuatu takut gitu. Saya ambil keputusan untuk bangun tengah malam untuk saya menyembah. Ketika saya menyembah, tiba-tiba kayak ada kekuatan baru yang muncul. Cuma sekali-sekali kayak rasa takut gitu. Kayak Hmm. mendengarkan sesuatu gitu kayak takut Ibu. Hmm. Ibu nyembah sembari ditambahi firman ya. Baca Iya, firman, iya, baca firman iya, ya. Kalau ndak ada firman, itu ndak ada iman, iya, iya, ya kan? iya, Kalau pujian penyembahan memang ibu menghadirkan hadirat Tuhan, sehingga kuasa kegelapan itu sirna. Tapi kalau ibu ada firman, ibu ada iman. iya, Iman iya, Bu. itu yang membentengi ibu. Jadi nggak akan takut lagi. Iya, iya, Bu. Ini ibu kurang firman aja, kurang membaca firman, memasukkan firman dalam pikiranmu, mendeklarasikannya, mengucapkannya berulang-ulang. Ya, mulai nanti malam ya Iya, Bu. baca firman ya. Iya, iya, Bu. Mulai dari kitab Yohanes 1, 2, 3 Yohanes, Injil Yohanes dibaca sampai pasal terakhir. Kemudian 1, 2, 3 Yohanes. Di situ disampaikan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kamu takut, kasihmu belum sempurna. Kasih itu apa? Yesus sendiri itu kasih. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti firmanku, dan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 23. Coba dibaca, Yohanes 14 ayat 23. Nah, kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu, ngapain kamu takut? Nggak pernah takut apapun. Betul? Oh, pemiliknya surga, pemilik alam semesta tinggal di dalammu kok. Yohanes 14 ayat 23. Ya? Udah nggak? Ketemu nggak? Sampai ketemu Sebentar, nggak? Bu. Tungguin. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan bersama-sama dengan dia. Dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia. Sama dengan dia. Ya kan? Waktu Iya, Ibu berkata, kalau kamu mengasihi Yesus, kamu harus menuruti firman-Ku. Jadi Ibu harus eh, memperkatakan firman, mempercayai firman. Terus nanti setelah Ibu mengasihi Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu, setan nggak berani lewat-lewat. Yang kamu dengar adalah suara Tuhan. Perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 18.
Saya bacakan ya, ini kayaknya internetnya. Nah, 1 Yohanes, dicatat aja Bu. Iya, iya, Bu. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada hidupmu yang tidak akurat sesuai firman Tuhan, segera beresi. Ya, segera beresi. Segala sesuatu yang tidak akurat sesuai firman Tuhan, segera beresi. Kemudian hiduplah di dalam firman. Pujian penyembahan dan firman, nanti suara-suara itu hilang. Oke? Iya, Bu. Yuk kita berdoa buat Bu Cici. Hari ini Tuhan, aku serahkan roh, jiwa, dan tubuhnya Ibu Cici ke dalam tangan-Mu. Aku berkata kepada iblis, keluar di dalam nama Yesus. Enyah dalam nama Yesus. Roh nenek moyang, semua yang bukan dari Tuhan, keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Aku menghancurkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan atas hidupmu. Api Tuhan turun membakar semua yang bukan dari Tuhan. Lepas semua ikatan perjanjian yang bukan dengan Tuhan. Batal oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarlah mulai hari ini engkau berjalan dengan firman dan Roh Kudus. Hidupmu diterangi oleh firman Tuhan. Dan engkau dipenuhi dengan kasih dari Bapa di surga. Ketika kasih-Mu penuh, tidak ada lagi ketakutan. Di dalam nama Yesus. Berikan hati yang baru, roh yang bersih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Makasih, Bu. Ya, Ibu mulai nanti praktek, belajar firman, baru nyembah, terus nanti hilang tuh suara-suaranya. Ya, Ya, oke? Ada lagi? ya mungkin ada lagi Ibu atau Bapak yang mau didoakan. Silakan buka mic-nya. Oh ya, Bu Marina Kamagi ya. Baik, Bu. Malam Bu Ana. Shalom, kenapa itu pipinya? Ini karena cuaca dingin di sini Bu. Hah? Beberapa hari ini sampai sekarang masih hujan lebat gitu. Jadi kayak kumat gitu. Nah, terus kenapa? Mau tidak akan apa? Kedengaran suara saya Bu. Dengar. Saya minta doakan ya Bu karena apa ya, sering kayak mudah capek gitu. Terus sama keluarga juga sih Bu, biar jamah hati suami, anak-anak gitu. Terus? Karena keluarga masih Kristen KTP. Semuanya, Iya, termasuk Ibu. puji Tuhan saya udah bertobat tuh. Sekarang lagi belajar. Belajar sungguh-sungguh ya. Belajar firman sungguh-sungguh. PR-mu banyak tuh. Amin. Iya betul Bu. PR-nya banyak tuh. Nah, terus apa lagi? Firman-nya Itu aja Bu. berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Itu rumahnya Gitu? selamatkan. Amin. Nah, itu pegang. Iya Bu, itu Firman-nya yang pegang saya. berkata, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 6. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 deh. Catat. Dicatat, nanti lupa. 1 1 Petrus, Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Hidup suami istri. Ya. dia Bagaimana bersama. supaya suamimu bertobat? Itu ibu dulu yang bertobat. Ya, Bertobatnya jangan setengah-setengah. Bantat, nggak enak. Bertobatnya itu harus Tuhan benar. 100%. Begitu engkau bertobat 100%, suamimu pasti bertobat. Karena firmannya sudah ditulis. Kling. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7 itu udah tertulis begitu. Tanpa perkataan, engkau akan memenangkan suamimu. Karena suamimu melihat engkau saleh. Engkau punya yang namanya perhiasan-perhiasan yang dari Tuhan. Baca sendiri itu nanti. Atau dibacakan Bu Jessica?
Bu Jess, ini kayaknya Bu Baik. Marina harus Ya, membacanya. ya baik Bu. Itu 1 bersama Petrus, ya 1 Petrus 3. Sudah ketemu Bu Marina? Silakan Bu. Ada dia Demi- sudah. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Amin. Tadi, tadi kan saya ngasih tahu caranya. Ternyata pikiran kita ini bisa menciptakan sesuatu, ya kan? Ternyata pikiran kita ini menjembatani antara alam roh dengan jasmani. Apa yang Tuhan sudah sediakan, bagaimana memulihkan suamimu, itu ada rumusnya di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Pikirkanlah itu, Bu, firman itu. Pikirkanlah, hafalkanlah itu. Oh, aku tunduk pada suamiku, maka nanti tanpa perkataan aku akan memenangkan suamiku. Terus itu renungkan. Nanti engkau sedang menciptakan semua yang Tuhan sudah sediakan lewat firman itu tadi jadi di dalam hidupmu. Amin. Itu ya. Itu bagaimana menciptakan pemulihan di dalam keluarga. Pikiranmu jangan kepada, oh suamiku masih begini, masih begini. Iya, itu fakta dan data. Kebenarannya apa? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Kebenarannya. Sini isinya harus kebenaran firman Tuhan. Maka ini sedang menciptakan suamimu bertobat. Hari ini Tuhan seberapa Ibu Marina bisa menangkapnya, jamahlah ya Tuhan, dan aku menghadik setiap yang bukan dari Tuhan. Aku cabut semua yang bukan dari Tuhan. Api Tuhan membakar semua dan melepaskan ikatan-ikatan demi nama Yesus. Dan hari ini Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang bersih, pikiran supranatural, pikiran Kristus di dalam nama Yesus. Dan biarlah dia sekarang mulai hari ini Tuhan, Ibu Marina, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan roh Tuhan. Dan keluarganya dijamah, anak-anaknya diberkati, mulai mengalami pemulihan di dalam keluarga. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yes, Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan memulihkan suamimu, Tuhan memulihkan anak-anakmu, Tuhan memulihkan hidupmu. Mulai dari hari ini, mulai dari hari ini, ada kunjungan malaikat-malaikat Tuhan atas rumahmu. Berkat mulai turun atasmu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kerukunan di dalam keluarga menjadi sumber utama berkat itu mulai turun di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan biarlah mengalami perjumpaan dengan Tuhan nyata mulai malam hari ini. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Amin. 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 Makasih Bu, Tuhan berkati Bu. Ini diisi apa? Firman Tuhan. Firman. Makasih Ya, Bu. Ada lagi? ya mungkin ada lagi. Bisa buka mic bagi yang mau didoain malam hari ini. Ada lagi? Ah, Tidak sepertinya ada. Kita close sudah ya. tidak ada. Ya, terima kasih Bu Ana. Sudah tidak ada lagi nih ya. Ya, sudah Saya cukup Bu. Oh, Bu Maria, saya silakan. saya kepingin
Doakan peneguhan aja Bu ya, Bu Ana. Gimana Bu? Saya kepingin itu loh Bu, semakin bisa merasakan ini apa hadirnya Tuhan melalui kepekaan mendengar suaranya atau karunia penglihatannya. Hmm. Ya, eh, nomor satu, jagai hati dan pikiran ya Bu. Ya, jagai hati dan pikiran. Jadi waktu hati kita ini nggak tahir, seringkali yang kita lihat jadi kabur, nggak akurat, Hmm. nggak akurat. Tapi kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, yang kita lihat itu akurat. Maksudnya gimana? Jagai hati dan pikiranmu selaras dengan firman Tuhan. Jangan ada ragu, jangan ada emosi negatif, jangan ke distract dengan hal-hal duniawi. Fokus pada firman Tuhan, pada apa yang Tuhan sudah sediakan. Maka penglihatan ibu tajam, akurat, presisi. Aku berdoa buatmu, Ibu Maria Yanti, ketekunanmu, apapun yang sudah engkau kerjakan setiap hari, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikannya, dan Tuhan menghitungnya. Dan hari ini, biar blessing yang terbaik dari Tuhan turun atasmu. Semua yang tidak Ya. akurat dicabut di dalam nama Yesus. Tuhan mentahirkan hatimu, Tuhan mentahirkan pikiranmu, dan Tuhan memberikan mata yang baru, mata Raja Wali, presisi, Ya. tepat, akurat, telinga yang baru, telinga seorang murid yang setiap hari mendengar setiap arahan dari Tuhan. Engkau diberi telinga seorang murid karena engkau mau dimuridkan, engkau mau dimuridkan, dan engkau memiliki telinga seorang murid. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranmu. Engkau mendengar seperti seorang murid, dan dengan perkataanmu engkau akan memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, penglihatanmu diberi mata yang baru, perspektif yang dari Tuhan, melihat dari cara pandang Tuhan, terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Tidak lagi memakai persepsi dari dirimu sendiri di dalam nama Yesus, tetapi mulai hari ini engkau memandang seperti Tuhan memandang. Engkau melihat seperti Tuhan melihat. Pakai paradigma dari Tuhan, pakai persepsi dari Tuhan. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Bu Ana. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran. Hah? Amin. Silakan. Sudah? Ya, eh, sudah Bu Ana. Ada lagi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang Jessica, ingin aku lihat didoakan? kamu kayak Raja Wali yang, wah, Raja Wali muda itu. Kau keren sekali. Raja Makasih Wali. Bu Ana. Hmm. Puji terus ya. Ya Bu Ana, makasih banyak ya Bu. Iya. Oke. Sudah semuanya? Ya, Tuhan berkati Bu Ana. Berkati. Tuhan Selamat berkati malam. semuanya. Salami Kita Tuhan semua berjumpa. ya. Terima kasih Bu Ya, Ana, Bu Ya. Jessica. makasih Bu Ana. Ya. Ya, Salam Tuhan semuanya, berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu Retno, Bu Dinalio, Dadah. Bu Olivia, Berkati. Bu Helen. Tuhan berkati Bu Maria Viva. Tuhan Terima berkati kasih. ya. Shalom. David, Tuhan berkati Bu, semuanya. Ya. Terima kasih Bu Jessica. shalom semua.